Udah kayak ini kayak istilahnya dropship kan salah satu metode mencari uang secara quick ya, secara cepat ya. Jadi kalau bulan Juli kemarin sekitar ada di 4.900 pengiriman kalau nggak salah. 4.900 pengiriman Hmm. dalam 1 bulan itu ya. Iya dalam 1 bulan. Audiensnya lebih mature kalau di situ. Oh, Lebih gitu. orang-orang tua yang mana artinya punya pocket. Master Talks by Ocademy. Nah, itu kan tadi sebenarnya Ocademy Immerse Club tadi ngisi kekosongan knowledge-nya Mas Dauhan Ya, dari dropship internasional Ya. ke dropship Indonesia gitu iya ya. benar. Baru kelihatan tuh caranya ngedropship di Indonesia. Iya benar. Oh, banyak sekali challenge-nya terutama di market gitu ya. Iya di market. Nah, Di tapi selama ini itu bisa diatasi. Tips and tricksnya apa aja, Mas? Sebenarnya di atas itu bisa dibilang bisa diatasi, tapi juga enggak juga sih mas. Karena Jadi- ada yang di luar kontrol kita gitu Iya ya. bener, selain di luar kontrol karena di sini aku nggak pernah mencari kesempurnaan sih dalam dropship. Oke. Udah kayak ini kayak istilahnya dropship kan salah satu metode mencari uang secara quick ya, secara cepat ya. Dan makanya kayak oke, kenapa harus sempurna gitu. Soalnya ada beberapa orang juga temen aku yang misalnya mau diajar nih, mau mulai. Menurut aku mereka terlalu mencari kesempurnaan dalam testing produk dalam hal lain juga. Jadi sebenarnya sih masih ada beberapa masalah kayak misalnya RTS nih, RTS tuh dulu waktu sebelum waktu Desember waktu awal mulai itu RTS bisa sampai 25%. 25% Iya agak tinggi juga, makanya profitnya tipis mas waktu itu. Jadi buat bayar ini ya returnnya ya. iya bener, dan salah pilih ekspedisi juga waktu itu. dan kalau misalnya sekarang kan ya sebenarnya tetap ada retur ya, gak terus jadi wah returnnya 0%, enggak lah. Nggak Tapi tetap mungkin ya gak mungkin gitu kalau di COD. Masih ada retur kayak mungkin sekitar 7-13% lah, tapi istilahnya masih better lah. Di sisi lain karena tahu ada retur, aku juga susun strategi lain yang mana pertama naikin margin sama fokus ke produk-produk yang high ticket bisa dijual di value yang tinggi lah mas. Oke. Jadi nggak jual produk-produk yang murahan kayak produk yang harganya di bawah 100.000 atau yang lain, itu menurut aku bakal susah banget sih sekarang. Dan itu tetap bisa works di dropship Indonesia ya, karena kan kemarin saya ngundang beberapa pebisnis dropshipper juga gitu kan. Harga marginnya 100.000, jadi dijual ke market itu mungkin sekitar 150.000-an gitu. Wah, serius? Jadi dan dia bilang harganya coba main di situ dulu karena Oke. yang buying powernya mungkin di social commerce di angka Yes. segitu gitu ya. Tapi berarti Mas Dauhan sekarang kalau ngejual barang itu range-nya berapa harganya? Oke, range-nya tuh sebenarnya dari 250 ke atas sampai yang sekarang paling tinggi dan bisa di scale lumayan banyak itu di 750.000. Itu kejual 750.000. Kejual mas, Produk fisik kan ya? produk fisik. Boleh tahu niche-nya apa nggak? Niche-nya apa sebenarnya kayak home appliance sih. Home appliance. Ya home appliance sama Oke. produk kayak ya solution ke kesehatan dan lain-lain juga sih. Produk solusi sih mas. Tapi nggak cuma satu produk aja ya, beberapa Ya aku SKU. jalan beberapa produk sih. Oke. Udah lumayan lah. Oke. Dan itu sebenarnya apa ya, menurut aku tuh yang membatasi para dropshipper di Indonesia juga mereka selalu berkutik di harga kalau nggak 99, 129, 150, 200 tuh udah pada takut gitu. Padahal sebenarnya di angka lebih besar dari itu pun masih possible aja ya. Masih dijual. possible aja, dan yang mana yang agak kagetnya lagi tadi kalau dari Mas Oji bilang kalau ada yang harga modalnya 100.000 dijual 150, itu kayak menurut aku Ya, nggak makes any sense sih. kecil banget ya marginnya. Kecil banget, soalnya kayak misalnya aku tuh pernah mas kayak produk harganya 20.000, aku jual 275 dan itu laku. Lakunya keras banget, benar-benar sekeras itu, jadi kayak segede itu marginnya. Soalnya aku menilai produk tuh bukan dari harganya atau solusi pasti, tapi hal utama adalah perceived value mas. Oke, perceived value-nya. Perceived value, mulai Dari dari produknya itu ya. ya sebesar apa sih masalah yang diselesaikan produk itu. Oke. Jadi kayak istilahnya produk aku tuh cuma produk-produk istilahnya substitusi lah. Hmm, Jadi let's say biasanya orang mengeluarin per bulan ngeluarin 1 juta buat belanja. ya buat belanja misalnya buat kacamata atau apalah, Oke. kacamata minus dan lain-lain. Sedangkan di situ aku jual kacamata autofocus yang lebih keren desainnya atau lebih apa, kita rebranding lah, kita buat copywriting sedemikian rupa, Oke. kita buat narasi baru, kita buat seolah produk ini tuh adalah produk baru yang berbeda gitu. Nah terus kita bisa pasang harga di agak tinggi gitu mas. Tapi caranya overclaim atau
biasanya gimana sih kalau jual harga dengan range gitu? Iya. Kan beda ya sama harga yang misalkan 100.000, Iya sih. value-nya kan pasti beda tuh. Iya Nah, benar sih. caranya Mas Dauhan untuk ngasih value itu kayak gimana? Memperlihatkan apa namanya problem yang diselesaikan sih Mas. Oke. Kayak istilahnya apa ya? Mungkin let's say pompa ban. Pompa ban, Pompa ban atau enggak CCTV deh. Itu apa CCTV. namanya? Tidak perlu lagi sewa security dan keluarin puluhan juta. Nah, Oke. oke, itu kan oke. Mungkin itu perceived value oke kalau sewa security puluhan juta, sedangkan ada CCTV mini yang bisa kita track dari mana aja, cuma harganya 200.000. Yang mana itu bakal jadi comparison lah. Ya, ya. Jadi oke, sewa security agak mahal sampai jutaan, sedangkan dengan satu CCTV ini cuma 200.000 dengan fungsi yang sama menjaga. Oke. Itu bukan menjaga juga sih, tapi istilahnya keamanan lah konteksnya, keamanan keluarga dan lain-lain. Jadi kurang lebih sausnya sih gitu ya Mas. Salah satunya Secara general ya Mas. Soalnya apa namanya kalau saya buka semua nanti waduh. Itu agak rahasia dapur juga karena kan Siap. apa ya? Kita pada akhirnya para dropshipper adalah kompetitor. Bahkan kalau teman-teman yang mulai dropship, teman-teman bakal berkompetisi sama saya. Dan saya nggak akan ngalah. Makanya kayak istilahnya mungkin tadi adalah kalau teman-teman bisa memahami yang aku bilang tadi dan bisa menerapkannya dengan mencampur dengan knowledge lain, itu bakal jadi saus buat cari produk winning banget. Ya, berarti tadi salah satunya komparasi. Ini insight juga buat teman-teman yang nonton sih. Nanti ketika mereka mau bikin value lebih di produknya, bisa pakai caranya Mas Dauhan nih. Iya, Dikasih tahu satu tuh. satu. Soalnya Padahal itu banyak caranya nih. benar, ada banyak sebenarnya. Dan itu istilahnya salah satu cara yang mungkin diajarin sama salah satu tokoh namanya Alec Hormozy yang dia nulis buku tentang 100 million offer. 100 million offer. Yang mana kurang lebih secara kasarannya adalah buat customer merasa bodoh kalau nggak beli produk kamu saat itu. Oke. Jadi kayak istilahnya buat mereka merasa bodoh caranya gimana? Ya udah istilahnya kita udah menjelaskan produk kita itu bisa menyelesaikan masalah ini dan apa namanya produk kita itu bisa lebih baik dibandingkan dia mengeluarkan uang di hal lain yang menyelesaikan masalah yang sama. Oke. Nah, dan pada akhirnya kita tembak dengan promo gratis ongkir, diskon dan lain-lain. Iya. Atau Jadi bundling gitu. Ya, itu cuma tambahan aja. Cuma istilahnya apa ya? Eksekutor terakhir banget lah, tapi kunci utamanya adalah membuat mereka merasa kalau mereka tetap milih produk lain untuk menyelesaikan masalah yang sama, mereka bakal merasa bodoh gitu. Jadi kalau lu nggak beli, lu rugi banget gitu. Iya, istilahnya gitu Oke. sih. Itu kuncinya. Sebenarnya secara gambarnya kayak gitu, tapi kalau di breakdown lebih detail bakalan panjang banget sama kayak ya perlu penjelasan dari papan tulis dan lain-lain lah kalau aku mau jelasin. Ada variabel-variabel lainnya juga. Iya, ya? banyak banget variabelnya. Oke. Nah, berarti sekarang kalau misalkan Mas Dauhan nyari produk, Ya. Ada apa supplier khusus kah atau tetap ngambil dari platform marketplace? Oke. Kalau buat nyari produk sih Mas, dua tempat favorit aku adalah Ostok sama Marketplace. Oh, stok. Ya, salah satunya Ostok sama Marketplace karena ada juga produk aku yang dari Ostok dan di scale lumayan gede sih lumayan. Tapi juga dari Marketplace juga salah satu kunci karena apa ya? Variasinya lebih banyak lah. Dari Marketplace variasinya lebih banyak karena kan salah satu kriteria produk yang aku cari adalah produk yang masih untapped lah. Kayak maksudnya belum banyak orang yang mainin dan lain-lain. Yang mana artinya itu salah satu tempat untuk mencarinya adalah di Marketplace. Gitu sih. Kalau apa namanya riset produk terus dites juga itu Mas Dauhan sendiri yang jalanin atau ada tim? Sebenarnya ada tim, tapi sekarang diganti sih Mas. Nggak, maksudnya diganti cara kerjanya. Oke. Awalnya waktu itu sebelum ada tim kan ya jelas saya ngetes sendiri juga. Tapi waktu itu diganti ada beberapa, cobalah yang ngetes tim. Jadi kayak timnya itu ngetes langsung banyak produk gitu. Oke. Tapi ternyata masih hasilnya kurang testingnya. Oh, metodenya jadi ngumpulin banyak produk, dites semua. Iya, maksudnya istilahnya itu juga usulan saya karena istilahnya biar kita bisa cepat dapat banyak produk lah dengan metode yang udah saya ajarkan, istilahnya nge-airdrop atau nge-bluetooth isi yang ada di otak saya lah. Tapi ternyata agak susah juga ngajarinya sih. Oke. Ya itu salah satu problem juga. Jadi sekarang kalau buat testing saya sendiri, terus tim saya minta bantuannya buat nge-scale aja gitu sih. Berarti sebenarnya ada masalah juga tuh kalau misalnya bisnisnya udah mulai gede, ada tim, transfer knowledge-nya agak susah. Transfer knowledge-nya sebenarnya agak susah karena sebenarnya ya menurut aku tuh dropship tuh nggak buat nyari produk itu nggak cuma sekedar knowledge di teknis cari kita riset produk, ada kriteria checklist dan lain-lain itu masih kurang sih Mas karena menurut aku yang membedakan cara aku dan mereka
riset dan testing produk itu mulai dari di sisi lain adalah knowledge lainnya mas. Mungkin knowledge secara general dan lain-lain. Oke. Ya karena mungkin mereka pikirannya ada banyak hal lain juga ya. Jadi kan kayak agak beda gitu. Sedangkan kalau dari aku kan udah mikir tentang cari produk yang bagus sudah dari 2023 ya. Jadi kayak dari sisi knowledge buat nyari nilai produk atau nyari produk yang bernilai itu agak susah dan agak beda sih mas. Oke. Jadi istilahnya kalau let's say aku testing produk itu tuh dari 10 produk ada sekitar 6 yang winning. Yang winning, oke. Kalau tim itu satu pun enggak gitu. Satu pun enggak. Ada tapi satu dari 20-30 testing gitu. Jadi kayak istilahnya angkanya masih terlalu jauh gitu. Kemungkinan berhasilnya tuh kecil Iya, gitu makanya ya di tim. kemungkinan berhasilnya kecil. Makanya kayak istilahnya ya gimana ya? Istilahnya karena ini dropship adalah bisnis model yang cepat. Makanya udah kita ubah secepat mungkin aja ya udah. Kalau karena udah sebulan kayak gini terus kayak susah juga kan. Jadi makanya udah aku aja yang pindah ke testing, teman-teman semua bantu scaling aja gitu. Oke. Karena scaling kalau menurut aku scaling itu bakal lebih gampang daripada testing sih karena kita udah punya data dari tes. Ya. Mulai dari data iklan mana yang paling bagus, angel mana yang paling oke. Tinggal di scaling kita buat angel-angel yang paling oke itu kita buat ulang lah dari beberapa USP baru dan yang lainnya. Oke. Kalau dari part kan banyak part ya dropship, produk, iklan, ada landing page, copywriting dan lain-lain itu ya. Menurut Mas Dohan sendiri di awal banget nih kalau ada yang mau nyobain bisnis ini, apa yang harus dipelajarin terlebih dahulu? Oke, dipelajarin dalam konteks teknis atau gimana mas? Teknis mungkin ya. Oke, kalau teknis sih cenderung ke mungkin ya kalau mungkin dari nol banget kayak misalnya nggak tahu teknologi gitu atau itu tuh dari editing video sama Facebook Ads saja sih itu Editing dulu video aja. untuk konten iklannya gitu ya. Iya konten iklan ya sebenarnya nggak ada magic apa gitu sebenarnya cuma gabung-gabungin klip terus kita kasih caption kita kasih narasi baru itu kayak sebenarnya bisa dipelajarin cepat tapi at least butuh tahu dulu caranya karena kan ada beberapa orang sih yang kalau minta diajarin tapi belum tahu caranya gitu kan tapi itu mungkin dipelajarin dulu terus kedua adalah pemahaman tentang teknis Facebook Ads Oke. Meta Ads lah Meta kayak Ads, karena itu agak kompleks juga jadi jangan sampai teknis itu menghalangi hal yang paling inti dari dropship yaitu produk lah Produk. iya Intinya sih sebenarnya produk ya. intinya dari produk jadi kayak istilahnya teknisnya diselesain dulu saya paham baru mulai ke cari produk produk yang winning gitu Riset tadi ya. riset tadi Oke. benar sih yang paling penting kalau menurut aku sih dari dropship itu aja sih sama copywriting sih mas Copywriting, offernya. iya copywriting overhead juga itu paling penting sih Itu kan disiplin ilmunya beda-beda tuh ya. iya Copywriting, digital marketing gitu kan. Selama ini challenge yang paling besarnya ketika belajar itu apa mas? challenge yang paling besar ya kalau ngomongin challenge yang paling besar sebetulnya diri sendiri aja sih mas Karena- ya mungkin ada halangan diri yang lain ada halangan atau unmotivated dan lain-lain Ya. itu kan pasti ada ya fase-fase di mana agak pusing gitu tapi pada akhirnya pun nggak ada halangan juga kalau belajar itu semua ada di YouTube gitu semua ada di YouTube semua ada di buku semua udah ditulis gitu kita di zaman yang istilahnya gampang banget lah jadi semuanya ada jadi sebenarnya challenge-nya ya udah balik ke diri sendiri gitu sih mas Gimana caranya nggak males gitu belajar iya gitu ya. gimana caranya gak malas gitu sih sebenarnya challenge-nya itu aja karena kan ya apalagi gitu Ngelawan diri sendiri. iya soalnya yang lainnya ilmunya tuh udah ada semua di internet gitu Mas Dewan bisa ceritain nggak dalam 1 bulan bisa kejual berapa produk? kejual produk ya. Oke, kalau ngomongin jumlah produknya itu kan istilahnya gak stabil ya. Tapi let's say mungkin bulan Juli kemarin. Paling tinggi? Bulan Juli kemarin itu paling 3 ya. Gak tahu sih. Tapi kalau bulan Juli kemarin sekitar ada di 4.900 pengiriman kalau nggak salah. 4.900 pengiriman dalam 1 bulan itu ya. Iya dalam 1 bulan. Dan itu tadi produknya yang harganya juga Iya high ticket. high ticket. Iya. Hitungannya gitu sih. Jadi sebenarnya mau jual apapun bisa Iya. asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Sebenarnya jual apapun bisa. Nah ini kan istilahnya kalau dropship itu palu gada gitu ya, jual Oh iya. apapun gitu ya. Apa lu gue ada ya. Mas Dohan sendiri pernah kepikiran nggak? Itu kan kalau di dropship itu kadang fluktuatif banget gitu ya mas. Iya. Produk sendiri itu kadang ada umurnya juga. Iya Bener bener nggak? emang ada umurnya masih. Ya misalkan sebulan winning, bulan depan belum tentu winning tuh. Iya bener. Ya kan? Bener. Kalau Mas Dohan punya rencana untuk bikin brand kah? Atau lepas dari palu gada ini sepertinya mau ngapain? Kalau ngomongin rencana buat brand pasti ada mas, tapi itu prosesnya masih panjang sih. Karena kalau menyangkut brand,
Itu kan yang dipikirin lumayan banyak ya Mas, kompleks ya, mulai dari Benar. ya nanti struktur PT dan lain-lainnya, karena kita kan menjaga nama baik brand itulah, Ya. terus menjaga persepsinya di masyarakat dan lain-lain, yang mana itu bakal banyak banget yang dipikirin sih Mas. Artinya ada knowledge baru yang harus Iya, diserap ya. knowledge baru harus diserap. Itu ada masuk dalam planning di tahun ini juga sih Mas. Tapi buat beberapa bulan ke depan itu tuh masih mau di Palu Gada dulu. Istilahnya lagi buat sistem yang stabil lah. Oke. Dimana istilahnya kalau saya kan sekarang masih terlibat di Palu Gada, saya lagi istilahnya proses buat sistem di mana Palu Gada tetap bisa jalan. Karena itu di sisi lain selain quick money juga kalau misalnya aku mau buat brand dari Palu Gada itu aku bisa dapat data gitu. Data istilahnya dari feedback dari customer, produknya ini gimana. Kan pada akhirnya solusi yang diselesaikan dari suatu produk kan itu aja ya. Betul. Nah, jadi kayak istilahnya di situ aku carilah sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama konsumen, terus konsumen tuh mau bayar berapa sih, terus konsumen yang mereka mau tuh apa sebenarnya. Jadi Market kayak research lah ya. ya sebenarnya istilahnya sambil menyelam minum air, sambil cari duit, sambil market research buat dukung brand ini sih pada akhirnya nanti. Udah dapet, siapa tahu bisa di develop produk dropshipnya tadi, Iya. bikin brand. Iya benar, Gitu kan sih? itu juga bisa sih Mas. Bisa kan ya? Bener, brand dropshipping. Iya. Sebenarnya plannya adalah ya dropship karena emang uangnya tetap masih ada, yaudah kenapa nggak Masih gurih kok ya. masih gurih, tetap dijalanin aja lah. Kayak sayang gitu kalau diberhentiin kan. Jadi ya istilahnya jadi bensin juga buat mulai brand sama mulai bisnis yang lain gitu sih. Kalau ngomongin scale tadi, pada saat udah dapet nemu winning produk nih, cara scale up-nya biasanya cuma naikin budget iklan kah atau ada variabel lain yang biasanya Mas Dohan lakukan? Oke, sebenarnya kalau misalnya scale tuh ya istilahnya cuma bener sih Mas, tadi naikin budget iklan. Pada akhirnya orang tuh kadang wah bingung scalingnya gimana. Gimana ya? Sebenarnya kalau aku scaling pun kayak misalnya sekarang budgetnya mungkin waktu testing budgetnya 400.000, ya udah aku naikin ke 2 juta, udah satu tombol. Dan lihat Beres aja, tuh scale tuh. beres aja gitu. Jadi kayak istilahnya aku tuh sebenarnya ini mengikuti dari pengalaman orang lain yang udah berkecimpung sih. Kalau misalnya rekomendasi dari platformnya kan maksimal naikin budget 20% untuk optimisasi kayak oke, aku percaya dari yang udah ngasilin, bukan percaya pengajar itu. Bukan percaya platform gitu. Jadi kayak istilahnya yang ngasilin nyaraninnya kayak ya udah terserah sekalian tinggal naikin budget 2 kali 3 kali gak masalah. Yang penting ROAS-nya masih stabil aja gitu. Kalau misalnya gak stabil baru coba di scale down lah gitu. Dan kalau ngomongin variabel lain mungkin dari segi banyaknya kreatif sih Mas. Jadi kalau aku testing kan kreatifnya videonya ada 3 nih. Kalau scaling bisa sampai ada 30, 10 dan lain-lain. Tapi kan itu 30 tuh bertahap gitu. Mungkin di hari kedua, hari ketiga itu cuma nambah 5 gitu kan. Sambil testing mana angel yang paling bagus, terus recycle angel yang ini, terus testing angel baru. Faktor-faktornya banyak gitu Mas. Terus kalau duplicate campaign yang kembar itu nggak pernah kayak kayak misalnya kan ada nih kalau yang scaling tuh ya udah duplicate aja, bukan naikin budget tapi campaignnya diduplicate. Di scale out biasanya namanya. Iya, scale out kayak horizontal gitulah. Itu belum pernah. Iya mungkin ada beberapa orang yang caranya gitu. Kayak istilahnya kalau ini kan gak ada ilmu pasti ya, yang bener mana yang salah mana gak ada ya. Senyamannya aja. Kalau saya caranya tadi cuma naikin budget, nambahin kreatif, dibuat campaign baru, terus habis itu kalau kreatif yang paling bagus dalam seminggu itu dijadiin beat caps. Beat capsnya beatsnya di cost per result rata-rata. Terus habis itu kalau udah beat capsnya jalan kan nambah scale lah banyak nih. Yang tadi awalnya pertama cuma spending 400.000 sehari, lanjut jadi 2 juta, lanjut jadi 4 juta, lanjut jadi 8 juta, lanjut jadi 10 juta sehari per produk. Itu kan kayak istilahnya sambil nyari sweet spotnya di mana gitu. Kan ada soalnya kalau di dropship itu kalau misalnya ada produk yang bisa di scale buat ngabisin iklan 100 juta 1 miliar sehari itu juga kalau bisa ya gak apa-apa gitu. Tapi kan masih untung ya. Gitu, gak masalah. Iya, tapi kan kita istilahnya kejar-kejaran sama ROAS, kejar-kejaran sama return on advertisement ya. Cari marginnya gitu gimana. Jadi makanya kita cari titik maksimal di mana volume scaling kita, iklan kita bisa besar, banyak. Tapi juga kita tetap dapat margin dan profit yang optimal gitu Mas. Tadi selain beat caps, terus abis itu biasanya di advantage campaign. Terus udah sih cuma gitu-gitu aja, nggak ada nothing special. Ya nggak ada magic. Iya nggak ada magic button pokoknya. Gitu ya. Nggak ada magic sauce. Pokoknya Facebook tuh juga teknisnya sesimpel itu gitu. Nggak usah dibawa pusing lah. Kalau ngomongin CBO, ABO ya udah yang paling bagus aja apa waktu itu. Aku sih sebenarnya rata-rata CBO ya, malah hampir semua 90% CBO gitu. Jadi kayak kadang ini CBO atau ABO nih bagusnya gimana. Terus ini dinyalain nggak? Ini dinyalain nggak? Kayak oke, teman-teman ini tuh di Facebook Ads tuh nggak ada magic button ya. Jadi semuanya itu berdasarkan testing. Mungkin dari produk ini pakai
CBO bagus, terus di produk lain CBO kurang tapi ABO bagus, kayak itu tergantung gitu. Terlalu banyak faktornya dan variabelnya, jadi harus disesuaikan. Dan yang mana kalau misalnya teman-teman tanya ke mentor tuh juga bukan dukun gitu ya. Jadi kayak misalnya, Mas kalau aku pakai ini gimana ya? Ya udah tes aja gitu. Cobain aja gitu. Cobain aja. Saya juga nggak tahu nanti Saya juga nggak gimana. tahu hasilnya gimana, kayak istilahnya. Tapi at least kalau udah proper strukturnya, kayak yang penting videonya bagus, copywritingnya bagus, ya udah nggak masalah. Kalau main struktur dan lain-lain itu bukan magic button gitu. Iya. Nah Mas Dauhan, kan sekarang berarti caranya ngedropship itu datengin trafficnya dari Meta. Iya. Selain dari Meta, pernah nyobain traffic platform lain nggak? Atau opportunity-nya tuh seperti apa sih kalau di luar Meta gitu? Oke, sebenarnya sebelum di Meta tuh aku fokusnya di TikTok, Mas. Jadi Malah di TikTok. ya itu di Desember itu yang tadi aku ceritain yang baru pertama mulai itu tuh di TikTok. Okay. Jadi sebelum mulai masuk ke Meta lagi itu waktu habis dari Immers pokoknya. Tapi selain Meta sama TikTok juga snack video sih. Snack video. Iya. Oke. Istilahnya apa ya? Snack video tuh bisa jadi kalau buat teman-teman yang udah jalanin Palu Gada, bisa jadi buat tambahan revenue. Kayak istilahnya kita udah ngiklan di Facebook Ads nih, udah scaling, udah punya banyak video. Ya udah tinggal lempar di snack video, pasti laku. Ini mirip-mirip TikTok ya snack video itu? Iya, mirip-mirip TikTok sih ya. Video formatnya mirip-mirip TikTok. Jadi kalau yang iklan-iklannya video ukuran TikTok short form gitu kan cocok lah di snack video, Mas. Sebenarnya kayak apa ya? Menurut saya kalau jadiin platform utama agak berat karena masih proses optimisasi lah. Masih ada banyak kurangnya, tapi kelebihannya juga oke juga gitu buat hasilin quick money gitu, oke lah. Okay. Berarti ada opportunity lain dari platform lain juga ternyata ya? Iya, jadi kayak kalau misalnya teman-teman yang udah ngedropship tapi masih belum pakai snack video, menurut aku missing out sih, kayak kelewatan sih. Cobain makanya. Iya, gitu. soalnya ya segampang kayak udah kita udah buat video di Meta, copywriting captionnya udah bagus, yang winning tinggal pindah aja, itu kayak bener-bener revenue baru. Karena kelebihannya sih menurut aku pertama di segi di segi audiensnya sih, Mas. Audiensnya lebih mature kalau di situ. Lebih gitu. orang-orang tua, yang mana artinya punya pocket. Ini pindahan dari Facebook kali ya? Iya, pindahan mama Facebook gitu. Soalnya dari segi video itu kayak kayak videonya ada cetar gitu, petir terus kayak video apa gitulah. Dia mau pindah ke TikTok tapi TikTok banyakan Gen Z gitu. Iya, banyak anak muda Gak relate gitu kan. Iya, gak relate. Snack video seumuran semua gitu. Iya, ternyata seumuran dan konten-kontennya isinya sama gitu. Tapi buying powernya lebih bagus gitu tapi kali. punya buying power gitu. Iya. Jadi sebenarnya tuh kalau dropship tuh saya juga lebih suka targetin orang tua sih daripada anak muda. Caranya ngedropship salah satunya mungkin itu ya. Iya, salah satunya target orang tua. Soalnya kadang ada beberapa dropship pemula tuh kalau mau jual produk yang keren nih, mesti anak-anak pada suka gitu kan. Idealis Padahal anak muda yang punya duit berapa gitu. Jadi kayak orang tua kan udah kemungkinan hampir dari semua pada punya pocket lah buat dikeluarin lah. Ya udah. Jadi kayak nargetin orang tua adalah hal yang paling oke, dan di situ ditambah snack video. Audiensnya kebanyakan ya umur udah punya penghasilan lah, tinggi, umur agak menengah lah, gitu ya mature gitulah. Jadi kayak tinggal kita drop videonya, udah video yang winning, tinggal tunggu aja penjualan masuk. Kayak sesimpel itu kalau di snack video sih, Mas. Selain snack video, pernah ada case juga mau ngiklanin produk apa gitu, terus pengen nyoba di platform lain, traffic generation lain gitu. Nah, iya sih, Mas. Jadi kalau ini sebenarnya masih banyak yang mau dicoba. Yang ya masih ada lah platform kayak misalnya mungkin Snapchat, terus Pinterest, terus yang paling gede juga yang belum aku tap adalah salah satunya Google Ads. Google Ads. Ya, tapi waktu itu sebenarnya udah mau coba, tapi belum ada waktu buat belajar sih, Mas. Oke. Jadi belum ada waktu tuh artinya bukan karena aku menyibukkan diri dengan game atau yang lain, ya itu karena emang ngerjain dropship yang lain di Meta, karena masih harus ngerjain sendiri. Nah, waktu itu ceritanya adalah sempat nih ikut webinar free-nya dari Academy waktu itu. Oke. Ada datengin dari Benings. Oke. Jadi Benings kan waktu itu istilahnya promosiin produknya di Ostok lah. Yeah. Kurang lebih dia listing produknya di Ostok, dan waktu itu memperlihatkan kayak potensinya produknya itu, produknya ini bandel, lebih murah daripada yang Benings jual, harga modalnya kita bisa cari margin, terus bisa kita jualin di platform
Meta atau TikTok gitu Oke. kan. Waktu itu karena dari orang Benixnya bilang kalau mereka belum iklanin di situ, yang mana artinya buat para e-commerce atau internet marketers dan dropshipper lainnya Ya. ini potensi. Jadi istilahnya waktu itu pemaparan potensi lah. Hmm. Tapi di sisi lain di waktu itu aku mikir kayak oke, kalau misalnya dropship produk dan tapi itu brand, kayaknya kalau di Meta bakal tricky deh. Yang mana artinya juga disaranin di Meta sama TikTok kan, yang mana disaraninnya ke banyak e-commerce yang lain. Ya. Oke. Terus aku langsung mikir karena bening sini tuh aku cari lebih dalam dan ternyata itu brandnya yang besar ya. Brand yang besar punya banyak KOL, udah apa namanya influencer gede, artis juga udah di-endorse sama Bening lah, Bening yang endorse mereka lah. Terus yang mana artinya oke, kayaknya Bening berarti brand awareness-nya udah terbentuk nih. Oke. Nggak kayak produk Palu Gada. Produk Palu Gada kan benar-benar dari nol ya. Dari Kita nol, ya. awareness belum ada. Kita langsung ngejual gitu. Langsung jualan, ya. Makanya susah nyari produk yang bagus gitu. Jadi kalau Bening kan kelebihannya udah ada awareness, orang-orang udah pada tahu. Berarti artinya adalah kalau kita mau nge-push lagi dengan Meta, yang kalau buat ngasih istilahnya kalau Meta kan push marketing ya Mas. Itu kalau kita push marketing kan tujuannya buat ngasih tahu orang sama nyebarin awareness. Itu menurut aku kayak orang-orang kayak malah apaan sih, kayak istilahnya udah lihat Bening di sini yang mana gak ada alasan banget buat mereka beli di iklan itu gitu. Jadi waktu itu aku mikirnya kayak kebalikannya push marketing yaitu pull marketing. Full marketing. Oke. Yang mana salah satunya adalah di Google Ads. Tadi yang makanya aku bilang kayak pengen belajar Google Ads yang lebih dekat daripada ke Snapchat Ads atau Pinterest Ads, tapi lebih dekat ke Google Ads. Karena waktu itu pernah mau nyobain ini tapi belum sempat. Sampai sekarang pada akhirnya belum sempat sih. Belum pernah sama sekali ngulik berarti. Iya, belum pernah ngulik Google-nya, tapi mungkin ini opportunity ya kalau buat teman-teman yang mau nyoba ya. Jadi waktu itu karena udah ada asumsi dan dasar kayak oke, brand berarti punya awareness. Aku coba cari nih apakah Bening itu demand-nya emang sebesar hype-nya di sosial media, hype-nya dari influencer. Jadi aku cari aja apa namanya, kan kalau misalnya kita di Google Ads, kita bisa research keyword ya Mas, research keyword kayak volume pencarian bulanan. Ya. Nah yang mana waktu itu aku cari beberapa kata kunci mulai dari Beningsnya sendiri, terus Benings klinik di daerah mana aja yang ada kata kuncinya, terus Benings produknya langsung, Benings apa gitu kan. Misalnya Benings apa sih waktu itu moisturizer atau apalah, itu aku coba cari juga. Dan ternyata volume searchingnya besar. Yang mana artinya kalau orang udah sampai searching, itu artinya mereka penasaran. Istilahnya mereka udah ada minat, tinggal di apa ya, eksekusi aja gitu. Demand-nya udah ada. Iya, demand-nya udah ada, tinggal kita dikasih kasih offer penjelasan aja ya. Kita dia kasih penjelasan sama kenapa dia butuh itu sekarang. Karena kan marketing pada akhirnya marketing tuh adalah membuat yang nggak butuh menjadi butuh, dan membuat yang mau beli nanti jadi beli sekarang, dan yang mau buat beli di sana jadi beli di sini. Itu kan marketing. Jadi makanya menurut aku produk Bening kemarin kondisinya, momennya itu adalah pas banget buat marketing yang kayak gini nih. Jadi kayak kalau Google Ads harusnya bakal jadi killers banget nih. Kayak bakal jadi win campaign banget. Tapi sayangnya waktu itu belum apa ya? belum sempat gitu. Dan padahal bitsnya di Google Ads waktu itu masih murah hitungannya. Jadi kayak berarti kalau bitsnya murah kan artinya kompetitornya masih ya dikit. Dikit. Mungkin ada tapi dikit gitu kan. Jadi kayak wow, it's potensial banget. Dan juga dari Bening nggak ada semacam apa ya? Nggak ada larangan, gitu iya ya. benar. Nggak Soalnya kalau boleh beberapa affiliate apa kayak semacam affiliate atau dropship gitu kan ada restriction nih, kita nggak boleh iklannya di Google atau apa. Sedangkan kalau itu kemarin nggak di-mention, berarti oke, ini boleh, Bisa, ini bisa, gitu. Ini boleh, ini possible, demand ada, ya udah kita tinggal buat website yang mirip Benings banget lah. Kita buat website yang mirip Benings, terus kita kasih tuh KOL sekalian. Itu kan kita nggak mencuri ya, tapi kita adalah utilize lah yang udah Bening pakai, dan kita kan soalnya juga jualin produk dia juga akhirnya kan. Jadi kita pakai video-video KOL, terus apa foto-fotonya kita pasang di situ, dan buat orang-orang istilahnya tambah percaya dan mau beli di hari itu juga di website kita gitu. Ya kemarin sebenarnya kita sempat ngundang Benings juga ke sini. Oke. Jadi ya salah satunya mereka bakalan naro listing produk lagi tapi eksklusif di Ostok. Dan marketing kitnya tadi yang Mas Dauhan bilang itu KOL, influencers, semua segala macam mereka udah ngepromoin Beningsnya, itu bisa dipakai sama teman-teman dropshipper. Benar. Nah itu dari sisi konten marketingnya, kit marketingnya ya. Kalau Google Ads-nya, nah sebentar lagi sebenarnya kita pengen udah ada planning nih Mas, bakalan ngajarin hal itu Google Ads di Academy E-commerce Club. Menarik sih Mas. Ikutan ya Mas ya? Boleh, pasti ikutan nih. Ada diskon kan nanti? Ilmu baru diskon ya. Mas Dauhan sekali lagi terima kasih. Semoga bisnisnya tambah gede. Amin. Apa yang dicita-citakan, bikin brand
multinasional bahkan ya. Iya, global Mudah-mudahan tujuannya emang. kejadian. Iya, amin. Semoga yang nonton juga ini menjadi inspirasi banget buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis dropship. Nggak ada alasan lah untuk nggak mulai gitu. Iya, Karena kan. semuanya udah ada, udah bisa dipelajari dengan mudah aksesnya sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai saat ini juga untuk belajar ngedropship. Bener. Thank you Mas Dauhan. Dan sampai jumpa di Academy Master Talks berikutnya. Master Talks by Academy.